Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anna dengan NIM 2120203862202012 Prodi Akuntansi Syariah, di mana video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang dimana dosen pengampu adalah Pak Zulkarnain MSI. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama uang dalam ekonomi Islam, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada kebijakan dalam menanggulangi inflasi, yang keempat ada kebijakan moneter Islam, yang kelima keuangan publik Islam, yang keenam ada sumber-sumber pengeluaran Islam, dan yang terakhir atau yang ketujuh peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Jadi pertama, uang dalam ekonomi Islam. Uang dalam bahasa berarti kata nukut yang berasal dari akar kata nakdu yang mengandung beberapa pengertian, yaitu al-nakdu berarti yang baik, dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan juga berarti tunai atau pembayaran kontan. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang sebagai alat tukar atau medium of exchange dan satuan hitung atau unit of account. Adapun secara umum, ekonomi membagi fungsi uang menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alat tukar, yang dimana uang sebagai alat tukar yaitu untuk uang berfungsi sebagai alat mediasi pertukaran antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga manusia tidak harus menggunakan sistem barter dalam pertukaran barang atau jasa. Adapun yang kedua, sebagai unit perhitungan, uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter terhadap barang atau jasa. Sedangkan sebagai alat penyimpangan nilai atau daya beli, yang dimana uang berfungsi sebagai media untuk menyimpan nilai kekayaan yang diperoleh manusia dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dan yang terakhir, sebagai standar pembayaran atau yang tertangguhkan, yang dimana uang berfungsi sebagai patokan nilai pada transaksi-transaksi yang waktunya tertangguhkan atau transaksi kredit. Adapun jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Yang pertama ada uang kartal, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi sehingga mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nominal, dan real. Yang kedua ada uang kertas, yang dimana uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang ini biasanya memiliki gambar atau cap. Yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah jenis uang yang tak memiliki bentuk karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Uang giral biasanya disimpan pada koran di bank-bank umum yang biasanya digunakan kapan saja. Adapun jenis uang berdasarkan nilainya, yang pertama bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contohnya uang logam yang mengandung nilai bahan untuk membuat yang sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis pada uang tersebut. Nah, yang kedua tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money. Seringkali nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Yang kedua tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money. Seringkali nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Adapun syarat-syarat uang, yaitu yang pertama diterima secara umum, yang kedua memiliki nilai yang cenderung stabil, yang ketiga ringan dan mudah dibawa, yang keempat tahan lama, yang kelima kualitasnya cenderung sama, dan yang terakhir jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Adapun konsep uang itu ada dua, konsep Islam dan konsep konvensional. Dari konsep Islam, uang tidak identik dengan modal. Yang kedua, uang adalah modal public goals. Yang ketiga, uang adalah flow concept. Yang keempat adalah uang adalah stock concept. Yang kedua, konsep konvensional, uang identik dengan modal. Yang kedua, uang adalah private goals. Yang ketiga, uang adalah flow concept bagi Fisher. Yang terakhir, uang adalah stock concept bagi Cambridge School. Adapun materi kedua yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun penyebab inflasi, yang pertama meningkatnya permintaan masyarakat, yang kedua meningkatnya biaya produksi, dan yang ketiga tingginya peredaran uang.
Adapun jenis-jenis inflasi berdasarkan keparahannya, yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Ada inflasi tinggi, yaitu inflasi yang paling parah, akibatnya harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang sebab nilai merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan uang, sehingga pertukaran uang semakin cepat dan harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibelanjakan dan ditutup dengan mencetak uang. Adapun yang terakhir, inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun. Adapun materi ketiga itu kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Adapun inflasi dalam perspektif Islam, yang pertama, dalam sistem ekonomi Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara egret karena mata uangnya stabil dan dengan digunakan mata uang dinar dan dirham. Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, melemahnya semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat yang meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja dan mengarahkan investasi kepada hal-hal yang non produktif. Adapun materi keempat yaitu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui peraturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Adapun kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang dimana kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif, yang dimana kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam antara lain yang pertama reserves ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5%. Adapun yang kedua, moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank yang meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Lalu ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti kurhul hasan atau pinjaman kebaikan. Ada reference ratio adalah jumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika reference ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika reference ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Ada profit sharing ratio adalah keuntungan yang harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah yang ditingkatkan. Adapun Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah yang dimana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan terreduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Adapun government investment, yang itu dimana penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Adapun peranan uang dalam sistem moneter Islam
Indonesia adalah dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goals, bukan private goals. Karena uang bersifat sebagai public goals, maka uang harus mengalir dalam perekonomian dan tidak boleh ditimbun. Sebaliknya, jika uang diperlakukan sebagai private goals, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbungan pada uang itu sendiri. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public goals, maka dalam uang harus bersifat flow concept. Artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian tidak terhenti, karena penimbungan uang bisa berdampak pada macetnya kegiatan perekonomian. Adapun materi kelima yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuannya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik Islam yaitu yang pertama, sistem pemungutan wajib atau dariba yang harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dari riba. Adapun yang kedua, berbagai pungutan dari riba tidak dipungut dari dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha dan tabungan yang terkumpul. Adapun yang ketiga, Islam tidak mengarah pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa. Yang keempat, Islam memperlakukan kaum muslimin dan non-muslimin agar secara adil. Pungutan dikarenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. Yang kelima, Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan negara menjadi 4 jenis yaitu zakat, aset, dan riba, dan penerimaan sukarela. Adapun instrumen pembiayaan publik, yang pertama ada zakat. Zakat merupakan sumber pertama yang terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang kedua ada aset, di mana negara ini memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fai. Adapun yang ketiga yaitu haraj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan ke orang bukan Islam. Yang keempat ada jizyah, yang dimana pajak yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Adapun yang terakhir atau yang kelima, yang dimana wakaf. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syariat Islam. Adapun materi keenam yaitu sumber-sumber pengeluaran negara Islam. Pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengeluaran dalam APBN. Adapun fungsi pengeluaran atau belanja negara, yang pertama fungsi alokasi yaitu berfungsi untuk membagi anggaran berdasarkan tujuan, apakah untuk pemerataan atau pembangunan. Yang kedua fungsi distribusi yaitu untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai alokasi yang sudah dirancang sebelumnya. Yang ketiga fungsi stabilisasi, di mana dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan keuangan antara masyarakat lewat investasi demi menghindari inflasi. Yang keempat fungsi perencanaan, yaitu untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. Yang kelima fungsi otoritas, yang berarti anggaran negara merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahun. Nah, adapun keenam, fungsi regulasi untuk memacu kebutuhan ekonomi sebuah negara dengan tujuan jangka panjang membuat kehidupan lebih makmur. Adapun jenis-jenis belanja negara, yang pertama belanja pegawai, yang kedua belanja barang, yang ketiga belanja modal, yang keempat belanja bunga utang, yang kelima belanja subsidi, yang keenam belanja hibah, yang ketujuh belanja sosial, 8 belanja lain-lain, dan yang terakhir adalah transfer ke daerah. Karakteristik pengeluaran dalam Islam ada 2, pengeluaran terikat dan pengeluaran tidak terikat. Pengeluaran terikat kebutuhannya dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, dan infrastruktur atau fasilitas publik. Sedangkan pengeluaran tidak terikat dakwah Islam, administrasi negara, dan pertahanan dan keamanan. Pun materi ketujuh yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam penyaluran dana zakat terdapat 2 strategi dalam penyaluran, antara lain yang pertama penyaluran dana zakat secara langsung. Penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor Basnas.
Yang kedua, penyaluran zakat secara tidak langsung. Penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan langsung di LAZ. Dalam penyaluran dana zakat terdapat golongan yang berhak mendapatkan dana zakat, antara lain yang pertama, orang-orang fakir, yakni golongan yang menderita dalam kehidupannya. Golongan ini tidak mempunyai harta sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang-orang miskin, yakni orang yang mampu dalam memperoleh pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil zakat, yakni orang-orang yang diberikan amanah dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat. Yang keempat, mu'allaf, yakni orang non-muslim yang baru saja masuk Islam dan memiliki keimanan lemah. Yang kelima, budak, yakni orang-orang muslim yang menjadi tawanan orang kafir dalam berperang. Yang keenam, orang yang berhutang, yakni termasuk hutang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan hutang yang dipergunakan untuk maksiat dan tidak mampu untuk membayarnya. Adapun yang ketujuh, fasibilillah, yakni segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah ibnu sabil, yakni orang-orang dalam perjalanan bukan untuk bermaksiat, melainkan orang-orang dalam perjalanan yang mengalami kesengsaraan. Adapun macam-macam bentuk penyaluran dana zakat, antara lain yang pertama, bantuan kesehatan. Penyaluran di bidang kesehatan ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, memberikan bimbingan yang berkaitan dengan kesehatan, dan memberikan bantuan biaya rumah sakit. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Penyaluran ini merupakan program yang dapat membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Penyaluran ini merupakan kebutuhan pokok seperti sembako dan obat-obatan. Yang ketiga, bantuan pendidikan. Penyaluran ini diberikan melalui program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Bantuan ini bekerja sama dengan yayasan atau lembaga lainnya. Adapun bantuan ekonomi, penyaluran ini diberikan sebagai bentuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Yang kelima, masyarakat mandiri, yakni penyaluran ini merupakan program dalam bidang meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerjasama dengan lembaga lainnya. Adapun materi terakhir atau materi ketujuh itu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dalam menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Hal ini harus dilakukan sejak awal, yaitu untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar. Adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berpatokan pahala muzaki, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dan sistem sterilisasi zakat untuk mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.